Halo? Mhm.
Baik, selamat siang semuanya. Masih pagi. Kita mulai ya. Mungkin karena agenda kita hari ini presentasi atau, bukan presentasi lah ya. Kita langsung tampilkan saja papernya. Jadi bisa langsung aja, ya, teman-teman. Oke, kita mulai langsung aja. Yang mau presentasi duluan siapa? Halo? Tidak ada yang merespon. Ya Pak, dari kelompok 1 dulu Pak. Ya, silakan. Ditampilkan aja, nggak usah dipresentasikan. Nanti saya langsung kasih komentar. Itu bab 3-nya langsung ya. Tes sudah masuk Pak? Ya sudah. Oke. Silakan di-on-kan kameranya. Udah pakai background dulu. Pakai ini apa? Andreas, ya berdua aja. Theodora. Enggak ya? Sebentar Pak, agak lag on cam. Ini bertiga kan ya? Berempat Pak. Satu lagi mana? VV. Bentar, Pak. Maaf Pak, agak berisik sih. Ya. Di kemarin introduction-nya masih sama. Langsung ke bab 3. Bab 3. Terus untuk literatur review-nya pun juga sama. Dari yang terakhir. Andri dengar suara saya nggak? Iya Pak, kenapa? Bab 3 langsung aja. Saya udah ngomong bab 3 kali. langsung, oke Pak. Maaf Pak, agak ini berisik sini. Bab 3 dari sini berarti. Oke, ini bab 3-nya berarti langsung ke jelasin dataset ya. Dataset. Bawah lagi. Iya Pak, betul. Terus fitur-fiturnya. Terus. Dataset kedua. Terus. Dari sisi flow-nya. Workflow apa ini?
Dataset, Kayak terus processing, linear flow regression. kerja si datasetnya. Ya, terus. Terus ini penjelasan singkatnya sih Pak dari flow ini. Ya, terus. Udah Pak, sampai situ metodologi. Ya, jadi catatan saya untuk bab 3 ini Ya. yang pertama penjelas dataset itu 2 digabungin dari mana ya? Ada penggabungan 2 dataset apa dan apa itu digabungin? Oh gini Pak, jika kita mau cek hubungan antara vaksin sama tingkat peningkatan laju COVID-nya nih Pak. Tapi kita nggak berhasil nemu data yang langsung dua-duanya itu ada Pak. Jadi kita nemuin datanya terpisah. Jadi data yang untuk vaksin sama data untuk yang si COVID-nya itu. Cuma mereka kayak punya apa ya, kayak ibarat table gitu. Mereka punya 2 kolom yang bisa disatuin, kolom tanggal sama kolom negaranya. Jadi rencana nanti bakal kayak join table gitu Pak. Oh, berarti dataset. datanya sama ya, cuman rincian aja yang beda. Iya, terpisah. Oke. Cuma tanggalnya sama, cuma pembuatnya beda Pak. Jadi kayak dari 2 sumber yang berbeda, cuma nanti dijoinkan. Angkanya sama tapi jumlah kasusnya. Sebenarnya beda table sih Pak. Satu kan membahas tentang yang table kedua ini, total kasusnya nih Pak, fokus ke total kasus COVID-nya. Terus? Kalau yang pertama ini fokus ke vaksinasinya Pak. Oke. Tapi mereka ada kayak location sama date. Ini lingkupnya Indonesia. Location sama date ini yang bisa nanti digabungin sebagai acuan penggabungannya. Lingkupnya Indonesia atau gimana? Kalau ini dunia Pak. Oh, dunia. Iya, dari data setnya dunia. Terus pakai tekniknya tadi apa? Linear regression. Ya. Ini saran saya, karena ini sangat mendasar ya, sangat mendasar. Yang dikalkulasikan itu, yang diproses itu data numerik, nggak ada teks, nggak ada image, nggak ada video gitu ya. Mendasar sekali jadinya, datanya itu data statistik doang. Yang dipakai jangan linear regression doang. Nanti kalian coba pakai beberapa ya, misalkan logistic regression atau regresi yang lain, tekniknya kan ada macam-macam tuh. Nah, mending kalian coba semua, nanti komparasikan hasilnya supaya output risetnya itu ada gitu loh, nggak cuman sekedar dari data pakai ke linear selesai, jadi nggak ada analisa apa-apa nanti di bab 4 gitu. Oh, dicoba regression yang lain ya Pak? Iya, supaya nanti bab 4 kalian bisa cerita sesuatu tentang hasilnya. Kalau begini nggak bisa cerita apa-apa, cuman ngomongnya apa? Jadi menggunakan linear regression hasilnya sekian, jadi nggak ada cerita analitik gitu loh di bab 4. Mending ada beberapa regression yang dicoba, hasilnya nanti akan bagus harusnya, ya. Oke Pak. Nah, terus Terima kasih Pak sarannya. penjelasan untuk bab 3-nya udah oke ya, cuman tabelnya itu mungkin dibikin lebih ringkas yang tadi di atas tuh, karena consume 1 halaman sendiri itu, ya. Terus ya saya rasa itu aja. Terus nanti penjelasan untuk yang tadi di bawah apa ya? Ini udah mentok ya paling bawah ini ya. Ini Pak. Ya, itu dari gambar yang alur kerja itu, yang di atasnya ini, itu dijabarkannya lebih rinci, jangan cuma singkat begini doang gitu. Misalnya. Oh ini masih draftnya sih Pak. Belum Kayak kelar ya? bakal dirinciin lagi. Berarti bab 3-nya belum kelar ya? Iya Pak. Soalnya kan kemarin ini masih belum mulai codingnya kan Pak. Jadi masih kayak gambarannya, belum dibuat rinciannya kayak gimana. Oh bukan, kalau udah coding kan nanti masuk ke bab 4 kan? Atau gimana? Kalau coding, kalau coding itu bukan di metodologi Pak. Alur coding itu gimana sih? Ya, maksudnya tentang bahas yang kita coding itu bukan di 3 berarti, tapi langsung di 4. Oh, itu yang kamu ceritain di gambar kan udah ada tuh feature join dataset, remove itu segala macam. Nah itu dijabarkan di bawahnya. Oke Pak. Masih di bab 3-nya berarti dijabarkannya. Ya, yang dijelaskan tuh gambarnya. Gambarnya itu harus dijelaskan lebih rinci. Karena semua bagian di dalam gambar itu harus terjelaskan di dalam paper. Gitu loh. Oke, Kan Pak. masih ringkas banget tuh di bawahnya. Oke, siap Pak. Ya. Saya mau nanya,
Berarti itu maksudnya misalnya nih, itu ada prediction RMSE. Berarti itu tuh kita jelasin secara rinci, itu tuh fungsinya apa, itu tuh apa gitu. Mungkin gitu ya, Pak. Atau secara rincinya tuh gimana? Ya, betul, betul. Dengan seperti itu, benar, Rio. Oke, makasih Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah berempat nih, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, ya itu nanti diperbaikin dulu. Ya, nanti saya nanti di akhir kelas akan memberikan brief untuk lanjutannya gimana sampai akhir semester supaya hasilnya ini benar-benar bisa dipresentasikan ke publik gitu ya, nggak cuma sekedar untuk tugas kuliah aja. Itu aja dari saya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Theodora sama Fedora nggak ada ya. Belum ada, Pak. Aman, Pak. Oke, cukup kalau gitu. Kelompok pertama selesai. Thank you ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. lanjut ke kelompok kedua. Siapa nih? Udah ditentuin kan ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah masuk, Pak, share screen-nya? Sudah. Jennifer ya nih ya share ya? Iya, Pak. Oke. Waduh. ini terlalu singkat ini. Nanti dirincikan lagi ya. Gini loh teman-teman semuanya, butuh dipahamin kalau kita membuat alur kerja di dalam machine learning, khususnya ya machine learning atau eksperimen apapun, incumbent akan begini gitu loh. Jadi ada data preprocessing, terus nanti ada feature extraction, terus nanti ada classification, terus nanti ada result, discussion, dan segala macam. Kalau kita membuat workflow-nya masih sebatas itu, nanti akan become too common gitu loh untuk semua riset yang lain. Nah, ini coba ya, ini ada CNN-nya oke. Cuman kalau misalkan orang kerjain sesuatu di pekerjaan yang serupa tapi pakai CNN, ya gambarnya akan begini gitu loh. Jadi nggak ada keunikan punya kalian tuh bagaimana gitu. Jadi saya rasa butuh lebih rincikan. Terus nanti kalau memungkinkan arsitektur CNN yang kalian coba jalankan digambarin di sini gitu. Tadi di PPT 7 ada yang bikin sampai layer per layernya itu secara visualisasi dan mereka create sendiri gitu supaya ada yang original yours gitu ya, punya kalian sendiri gitu ya. Terus datasetnya itu ya jelasin di bawah ya. Iya, Pak. Ini Iya. kan datasetnya. Ini contoh datasetnya. Nah, terus di sini baru kita kasih lihat arsitektur. Oh, udah ada arsitekturnya di bawah. Iya, Oke, Pak. oke. Mungkin yang paling atas itu nggak usah terlalu dijabarkan. Oh, mungkin gini aja, CNN-nya kayak gimana jelasin di sana. Tapi ini kan cuma ngutip doang ya. Linet 5 ya begitu, AlexNet 5, AlexNet ya begitu gitu. Atau kalian memang eksekusinya Linet 5, AlexNet itu kalian jalankan aja gitu ya. Iya, Pak. Rencananya kita mau bandingin 5 arsitektur ini sih, Pak. Oh, oke. Nah, kalau misalkan membandingkan 5 arsitektur ini, ya udah berarti 5 arsitektur ini jelasinnya di related work-nya. Nah, nanti di dalam pekerjaannya kalian di bab 3-nya kalian tulis komparasinya apa. Ini kan cuma CNN algorithm tadi di atas. Ya kan? Nah, itunya dijabarkan yang kalian mau compare itu kayak gimana gitu. Apa-apa aja gitu. Nah, itu ya gini. Yang namanya konsep dan teori letakkan bukan di bab 3. Bab 3 itu kalian menjelaskan apa yang kalian lakukan dengan konsep dan teori itu. Gitu loh. Nah, kalau mau melakukan analisa komparasi berarti di workflow-nya dijelasin kalau kalian mau mengcompare gitu. Sebetulnya ada di bawah lagi Pak, kita mau jabarin analisis plan-nya. Mungkin boleh dilihat dulu kali ya. Boleh? Itu masih tanda tanya soalnya kan kita belum adain eksperimen Pak. Seperti itu. Oh. Ya, tapi itu harus tergambarkan di workflow-nya sih.
Jadi nggak langsung tabelnya aja gitu ya. Arsitektur CNN yang mau di compare apa-apa aja gitu bisa ditaruh di depan nanti workflow. Mungkin nanti kalau misalkan ada bentuk mininya dari arsitekturnya, saya rasa bisa cari sih googling gitu ya. Yang bentuk mininya itu nanti bisa dijadiin visualisasi di workflow atau flowchart yang di awal tadi gitu loh. Jadi nggak cuma tulisan Lenet 5 terus AlexNet gitu. Itu akan lebih eye catching gitu ya untuk menambah value papernya untuk membaca gitu. Membaca kan lebih menarik untuk tertarik untuk baca gitu. Ya. Tapi untuk skenario begini ya oke-oke aja untuk ditaruh. Cuman ini harusnya bab 4 ya kalau udah sampai begini ya. Kan hasil gitu nggak? Eh, itu kita ada keterangan di bawah sih, Pak. Jenny boleh scroll down dikit. Halo, tes. Udah, Ju. Oh This ya, figure above will be filled after we've done. Ya, tapi itu nanti letaknya di bab 4 jadinya, bukan di bab 3. oh berarti nggak usah dimasukin ke bab 3 aja ya, Pak. Itu kita cuma mau ngejelasin ini sih, Pak. Apa? Kita mau pakai matris dari accuracy, precision, sama data loss gitu. Nggak apa-apa. Nggak usah dibuat. Itu biarin aja, nanti tinggal lokasinya dipindahin ke bab 4 aja. Ya. Oke, oke. Ya ini asumsi saya kamu udah mulai nyicil bab 4 gitu. Tapi itu letaknya harus di bab 4 sih, bukan di bab 3 sih. Karena hasil ada result-nya, terus nanti jelasin hasilnya ada dari hasil itu apa sih temuannya gitu ya, yang dianalisa dari hasil itu apa gitu. Berarti untuk men-summarize ini berarti dari workflow-nya mungkin kita bisa insertin gambar CNN mininya gitu ya, Pak. Terus dijelasin di sana gitu. Boleh. Dijelasin di situ sama yang bagian ininya nanti di-migrate ke bagian 4 gitu ya, Pak. Oke, cukup itu aja catatan dari saya. Ada pertanyaan nggak? Saya mau tanya, Pak. Tadi jadinya yang arsitektur ini perlu dijelasin lagi apa begini aja nggak apa-apa, Pak? Itu kan letaknya harusnya di related work, bukan di bab 3. Oh, Karena berarti itu ini konsep. Bukan, gini loh, yang ditaruh di bab 3 itu adalah apa yang kamu lakukan. Kalau kamu naruh ini di bab 3, seolah-olah kamu bikin arsitektur ini gitu loh. Nangkep ya? Iya, Pak. Nah, gitu. Bab 3-nya fokus ke apa yang kalian mau bikin gitu. Kalau ada gambar-gambar yang kalian create sendiri untuk menggambarkan sebuah skenario yang kalian kerjakan, itu akan lebih menarik sih. Oke, Pak. Makasih, Pak. Saya Oke. menghindari untuk kutipan terlalu banyak karena nanti bikin plagiarism skornya tinggi. Gitu loh. Sedangkan untuk paper internasional standarnya BINUS ya, biasanya itu di bawah 20%. Jadi 20% itu asumsinya itu ya ngutip dari bab 2 sama bab 1 sebagian sama referensis. Itu buat 20% itu sana. Jadi kalau di bab 3 tambahin kutipan-kutipan lagi, penuh ntar jumlah plagiarism skornya tinggi ntar. Gitu, cukup deh dari saya ya. Thank you teman-teman. Makasih masukannya, Pak. Ya, Makasih, Pak. lanjut ke bab 3, bab 3, kelompok 3. Pagi, Pak. Sudah terlihat? Sudah? Sudah ya, Pak. Berikut blok 3 kelompok apa dataset. Ini langsung dataset berarti ya? Ya, dataset. Ini yang kemarin sempat dibahas itu, Pak, yang dataset dari internet. Itu preparation, dijelasin dikit. Itu apa itu screen capture apa tuh? Ini dataset sampelnya. Kita ambil dari, itu kan bentuknya CSV, Pak. Kita ambil atasnya aja. Jadi kebayang. Itu sumbernya dijelasin nggak tuh datasetnya dari mana? Dataset dari No, di itu di tulisannya. Itu harus ada kutipannya kalau kamu ambil. 12. Oh, itu 12 ya. Ya, ya. Tahun berapa itu 12? 2019 2020. 2020, Pak.
COVID-19 kan, Pak. Jadi pasti dekat-dekat ini. Ya, itu dijelaskan juga preparation-nya bagaimana, sedikit aja, terus baru metodologi, ada flowchart-nya ini. Ini di bagian bawah ini penjelasan mengenai flowchart-nya gimana, terus kita sempat bandingin Pak. Ini kan kita memakai banyak algoritma machine learning classification, kita bandingin yang akurasinya paling tinggi. Pasti paling tinggi kita ketemu sebenarnya random forest dan decision tree yang paling tinggi. Tapi setelah kita coba-coba manual, ternyata random forest dan decision tree walaupun akurasinya paling tinggi tapi kurang pas gitu ya, kayak underfit or overfit. Yang paling pas itu adalah logistic regression. Jadi kemungkinan besar sistem kita dan aplikasi kita bakal memakai logistic regression. Ya. Ini udah keluar hasil berarti ya? Ya. Ini harusnya di bab 4 ya Pak ya? Iya, itu harusnya di bab 4. Oke. Dan menyajikan hasilnya itu bukan capture begini, nanti harus dibikin tabel. Oh, tabel ya Pak? Oke. Ya. Oke. Nanti kita pindahin ke bab 4. Kalau Oke. Untuk flowchart udah aman, Pak? Coba ya, saya baru mau lihat nih flowchart ini. Belum aman sih ini terlalu general ya, Joseph. Mungkin saya nggak tahu sih. Saya udah pernah kasih contoh paper saya belum ya? Sudah kan ya harusnya ya? Sudah, Pak. Nah itu dia, sudah kasih contoh tapi nggak dipelajarin. Kita bikin ini ikutin punya Bapak sih. Loh, yang mana? Yang apa yang mana ya? Yang paper yang itu loh. lupa bentar. Tapi ya. Soalnya kita nyontoin Bapak, ini sih ikutin aja. Itu kayak kurang. Kalau misalkan ditambahin di bagian mananya, Pak? Atau detailin di bagian mananya seperti ini intinya gini loh, metodologi itu kita kan punya objektif untuk kita submit ke konferensi internasional atau jurnal internasional. Jadi kita harus bikin sesuatu yang istilahnya technically sound gitu loh. Jadi kalau misalkan reviewer, pasti kan reviewer itu orang yang sudah di computer science sekian lama gitu ya. Nah kalau lihat metode begini nggak kelihatan sesuatu yang baru. Karena ini bagian dari proses machine learning in common. Begini pasti. Ada label, ada data yang diproses, masukin ke machine learning, selesai gitu. Jadi harus diusahakan ada bagian yang teknis di sini yang kalian lakukan. Gitu. Yang kalian lakukan secara spesifik berbeda dengan yang lain. Ya berbeda dengan yang lain ini bukan sesuatu yang harus spektakuler kalian membuat sesuatu yang baru gitu ya. Tapi cara kerjanya kalian itu yang uniknya punya kalian, yang kalian lakukan benar-benar kalian kerjakan itu ditaruh di sini, gitu. Ya, ini nyambung sama kelompok yang kedua tadi ya, yang kelompok kedua tadi kan ada arsitektur dijabarin gitu arsitekturnya, tapi punya orang lain. Nah, itu harus digeser ke bab 2, yang dikerjain di bab 3 itu yang istilahnya gini, storytelling-nya kalian tentang apa yang kalian bikin gitu di bab 3. Gitu. Yang kalian eksekusi, kalau misalnya memang pakai arsitektur orang lain, yang kutip aja di situ nggak apa-apa. Tapi jangan arsitektur orang lainnya kalian jabarin lagi di bab 3 gitu ya. Itu nanti plagiarisme jadi tinggi. Ya, terlalu banyak kutipan jadinya. Ya, ini catatan untuk metodologinya nih. Ya. Terus tadi penceritaan datasetnya di mana? Nah, ini juga nggak perlu di-capture begini. Jelasin dalam bentuk paragraf, jelasin dalam bentuk tabelnya kalian, jangan nge-capture CSV. Oke. Ya. Jadi bentuknya tabel ya Pak ya? Ya bentuknya itu kayak gini loh, kalian menceritakan sesuatu untuk orang yang bukan orang teknis. Jadinya itu kayak itu ya, nulisnya itu test date pakai underscore, itu nanti jadinya kayak technical report, bukan academic paper. Kalau technical report kan benar-benar apa ya, sampai variabelnya sama persis itu. Nah, punya kalian ini harusnya dijelasin parameter pertama tanggal testing, kedua itu batuk atau tidak gitu, indicator cough indicator misalnya, fever indicator, sore throat symptom misalnya. Nah, gitu-gitu loh. Jadinya pada saat orang baca itu paham maksudnya. Nah, sekarang kalau misalkan orang nulisnya itu langsung pakai headache, headache itu
Maksudnya apa gitu? Oh, iya. Headache-nya itu headache di depan, belakang, tengah, kan tafsiran bisa macam-macam kalau nggak kalian jelaskan secara deskriptif gitu. Ya, shortness of breath itu kan nggak jelas, harus dijabarkan kalau di bab. Ya ini academic paper soalnya teman-teman, bukan technical report. Kalau technical report itu kan oper-operannya orang teknis, orang komputer science 1 oper ke komputer science 2. Jadi dan itu mereka orang-orang yang coding, jadinya gampang pahamnya. Oh, kalau bentuk nulisnya begini variabel. Kalau enggak, kan orang yang terlalu masuk ke dalam teknis sih begini butuh loading dulu ya, ini maksudnya apa ya, nangkep ya maksud saya ya. Nangkep, Pak. Sebenarnya Pak, buat yang penjelasan setiap atributnya itu ada di bagian atas itunya sih Pak tuh yang itu. Cuman emang nama-namanya masih kayak pada nama teknik gitu Pak, pakai underscore segala macam. Nah, yang pakai underscore dihilangin. Karena itu enggak boleh masuk ke bab 3 sih. Ya. Oke, Pak. Cara mikirnya gini, bab 3 itu sesuatu yang kalian rancang sebagai metode kalian sebelum kalian implementasikan. Oh. Ya kan kayak urut aja tuh, bab 1 tuh latar belakang, bab 2. Cuman memang kita kalau nulis paper kan akan random gitu ya. Kerjain bab 4 dulu, bab 3 dulu, apa segala macam. Kalau kita udah keluar hasilnya kan bab 4 pasti bikin duluan. Terus baru diceritain rancangan kerjanya itu di bab 3. Ya, jadi tapi orang kan baca akan urut dari atas ke bawah. Gitu, ya. Meskipun demikian, bukan berarti bab 3 itu penuh dengan kata will, enggak. Cerita aja. The dataset are process as follow gitu. Cerita blek, bukan will be process as follow, bukan. Ya. Ya itu cara nulisnya gitu sih. Terus ke bawah lagi tadi, yang agak ke bawah-bawah. Nah ini nanti dari ya ini tadi saya udah komentarin ya, dataset apa, bukan dataset, hasilnya jangan begini ya, bentuk tabel gitu ya. Coba lihat ke paper saya nulis hasil kayak gimana. Terus yang di atasnya ini naik lagi dikit. Nah ini kan ada gambar. Nanti gambarnya kalau kalian sudah revisi, setiap kotak di gambar itu dijelasin di bawahnya, gitu. Ya jadi gambar itu overview dari penjelasannya lebih rinci di bawahnya. Gitu. Ya cara mandangnya begitu bab 3. Udah, itu catatannya. Terima kasih Ini banyak, Pak, mau nanya Pak. Ya. Untuk yang dataset itu kan ada tabel itunya kan, penjelasan per kolomnya. Nah, mau nanyanya itu value per kolomnya misalkan kayak batu kan 1 atau 0. Itu perlu jelasin nggak 1 atau 0, yes, no gitu. Di bab 3 ya? Iya, betul. Nggak usah, ya sebenarnya nggak usah. Cuman sekedar indikator aja gitu. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Dah, cukup deh. Kelompok 3. Thank you ya. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terus keempat. Maaf Pak, mau tanya dulu Pak. Ya, boleh. Tadi untuk yang nama tabel tuh nggak boleh underscore berarti Pak? Nama kolomnya. Meskipun dari datasetnya dia underscore. Nggak boleh. Kalau kita menjelaskan bab 3 itu jangan berasumsi bahwa itu adalah yang benar-benar dipakai di variabelnya gitu. Atau di datasetnya. Kita butuh mendescribe data itu. Oh, berarti di data, meskipun datasetnya pakai underscore itu nggak masalah. Yang penting pas di papernya itu kita jangan pakai underscore berarti Pak? Ya, di paper itu kita cerita. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, kelompok 4 silakan. Destin ada nggak Destin? Jumlah kelompoknya berapa ya Destin? 10 Pak. 10 ya, oke. Oke, sekarang kelompok 4. Ini siapa aja nih? Angela, Michael, Ju, sama Ferdiana. Bertiga ya? Ya, apakah udah masuk Pak? Sudah. Screen. Udah. Jadi ini Pak, kita ngambil yang pertama kita ngebahas tentang dataset itu ngambil dari Kaggle itu tahun 2019 dan ini rincian setiap features-nya Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak usah dijelasin, langsung aja saya langsung ber gitu supaya pas waktu ntar. Preprocessing-nya remove outlier. Duh. Tapi ini prosesnya belum dijelasin ya di gambar ya? Langsung. Ini Pak ada di bawah. Oh, di bawah.
Gambarnya di bawah, penjelasannya di atas. Oke, nanti kita pindahin, Pak. Ya, coba lihat ke gambarnya dulu deh. Data preprocessing, terus classification model. Loh, kok bedanya apa yang atas tuh, classification model sama classification model juga? Tengah sama kanan. Oh, maaf Pak, ini typo Pak. Ini aku Harusnya. tadi classification buat apa? Evaluation-nya. Oke. Comparison-nya typo ya. S-nya G, comparison. Nih, Pak, maaf. S-nya 1 harusnya. Ya, model. Preprocessing-nya ngapain, dijelasin nggak? Ini Pak. Oh Ntar iya, kita ini kebalik ya berarti ya, harusnya gambar dulu. Karena kan bawahnya setelah gambar jelasin preprocessing, terus jelasin algoritmanya. Ya, gitu ya. Ini kebalik ya gambarnya. ini correlation matrix-nya. Ini gambar apa nih? Ini gambar visualisasi pakai kalian punya sendiri atau bagaimana? Ya, kita bikin sendiri Pak. Oke. Pakai datasetnya. Terus selanjutnya kita jelasin ini Pak, tiap modelnya. Kayak misalnya, oh kita pakai ANN, pakai activation function-nya sigmoid. Terus juga naive Bayes kita pakainya multinomial naive Bayes. SVM kita pakainya linear kernel. Oke. Udah sih Pak, sampai situ. Ya. Paling yang butuh jadi catatan itu waktu kalian jelasin tentang SVM, naive Bayes dan segala macam itu kan teori ya teman-teman ya. Itu nanti jatuhnya kalau dicek ke aplikasi plagiarism checker itu nanti diblok tuh. Nanti karena saya nggak tahu sih ini kalimat kalian bikin sendiri atau kalian ngambil gitu. Ya, tapi akan diindikasikan akan menambah skor plagiarism kalau ditaruh di bab 3 ya. Harusnya kalau yang semacam ini tuh you only need to mention only. Ya cuma di mention aja, nggak perlu dijelasin lagi. Orang komputer science sudah tahu tuh, naive Bayes itu apa, SVM itu apa, udah tahu. Gitu. Kecuali kalian mau menganalisa dalamnya SVM itu apa, kalian mau bongkar gitu. Nah, kalau memang nggak sampai sana, hanya pakai, saya rasa hanya dimension aja gitu. Oke Pak, terus kalau misalnya nih Pak ANN kita perlu nggak sih jelasin misalnya, oh kita pakai hidden layer-nya berapa, terus kita iterasinya berapa kali, itu perlu nggak Pak? Nah, itu perlu. Karena itu kan Oh, keunikannya kalian. oke, Ya, berarti yang keunikan bisa kalian. dipakai dijelasin gitu ya Pak ya? Ya, neural network kan settingannya pasti bervariasi sekali ya. Hidden input layer-nya, dan node-nya berapa, hidden layer berapa lapis gitu. Itu jelasin kalau memang bisa ditambahin visualisasi akan lebih baik. Karena kelihatan aspek teknisnya kalian tuh di sana gitu. Ya. Oke Pak. Datasetnya tadi kayak gimana penjelasannya di awal banget tadi ya? Ya Pak ini. Ya ini udah mencukupi sih. Ya tinggal kasih itu bukan research workflow judulnya, itu cuma tabel dataset. Itu tabel 1 judulnya research workflow. Oh, maaf Pak, typo lagi Pak, maaf Pak. Banyak typo nih. Kurang istirahat kayak ini. Ya udah, itu ya catatannya ya. Cukup sih dari saya, itu aja. Ada yang mau tanya nggak? Pak, Tadi dulu aja. Oke, ini Pak, buat di bab 1 kan kami ngejelasin tentang, misalnya kayak, kan kita ngebahas tentang IG, kita ngebahas tentang, kayak di IG tuh ada yang verif itu yang centang biru, itu tuh, kan kita ngambilnya dari websitenya IG langsung tuh, itu boleh kan Pak dimasukin ke reference ya? Boleh, boleh. Ya Pak. Lanjut hijau. Itu Pak, kan katanya kalau dari kayak kelompok-kelompok sebelumnya juga kan kita jelasin apa yang unik kan, yang beda di paper kita, di research kita kan, tentang workflow-nya gitu. Nah, kalau dari kami itu kayak kemarin kita coba-coba ada pre-processing buat bikin satu fitur lagi dari fitur yang ada ini, kita pre-process, bikin satu fitur baru gitu. Nah, tapi
waktu kita coba itu ternyata hasilnya kayak nggak berpengaruh signifikan. Berarti kan kalau kayak gitu kan masih belum bisa dimasukin di metodologinya ini ya Pak? Nggak signifikan tuh naiknya berapa persen? Ada yang naik misalnya 1%, 2%, ada yang turun juga sih. Dari yang tadi kan ada pakai 5 algoritma itu, 5 model. Jadi nggak berpengaruh gitu. Berarti Masukin masih aja, belum. nggak apa-apa. Masukin aja nggak apa-apa. Oh kalau kayak gitu Kalau masih. bisa gini Michael, kamu tambahin lagi yang kamu usulkan. Kan kamu nambahin feature berarti itu ya? Iya. Kamu nambahin aja misalkan sampai 3 atau 4 feature. Siapa tahu itu bisa naikin sampai 2-3% gitu. Kalau udah sampai naiknya 2-3%, itu bisa diklaim sebagai kontribusi kamu. Oke. Kamu baru nambahin 1 feature kan? Iya. Coba diulik lagi, apalagi feature yang bisa dimasukin gitu. Oke Pak. Ada lagi? Angel, Ferdi, Yana? Sudah? Udah ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, ya wes, cukup. Thank you ya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, kelima. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Ya, kelompok kelima. Varianto. Varianto sama siapa nih? Screen saya sudah kelihatan belum ya Pak? Sudah. Varianto, Leong, sama Rainer. Bertiga ya? Iya betul. Bab 3 dari workflow dulu. The following is the workflow of the experiment. Ini apa nih, pakai IoT ya? IoT dengan mobile app Pak. Ya diterapinnya ke mobile app ya. Betul Pak. Ini di rancangan IoT-nya kayak gimana, jelasin nggak di bawah? Sebenarnya kita belum rancangin Pak, karena masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Bapak Pak. Gimana? Untuk IoT ini kan kita mau membuat IoT-nya Pak. Apakah kita harus membuat hingga ke hardware-nya atau sistemnya saja boleh Pak? Mikirnya gini, kalau nanti mau menyajikan hasil di bab 4, itu kan harus via eksperimen ya. Iya, Pak. Otomatis kan harus dibikin. Cuman memang saya nggak akan menuntut untuk sampai jadi apa gimana. Yang penting kamu bisa membuat hasilnya di bab itu, bab 4 gitu. Nggak ada ketentuan harus. Yang gini, ringkasnya gini, yang butuh dikumpulkan ke saya hanya papernya gitu. Nah, paper kan kalian harus menceritakan result ya. Nah, result itu kan harus ada implementasi. Implementasinya nggak perlu yang sampai gimana gitu, enggak. Yang penting bisa ada pengukuran. Istilah gini, kalau misalkan kalian mau pakai IoT, nggak perlu sampai fitur-fiturnya itu dilengkapin, terus looks-nya harus bagus, tuh nggak usah. Asal jalan aja, istilahnya cuman kerangka Arduino-nya yang kayak lempengannya doang aja nggak apa-apa gitu loh. Yang penting bisa kita evaluasi hasilnya. Oke Pak. Jadi sebaiknya buat hardware-nya, tetapi nggak usah yang sampai terlalu bagus gitu ya Pak. Asalkan bisa disajikan sebagai hasil. Ya, yang penting eksperimennya itu bisa dilaporkan gitu. Oke Pak. Ya, jadi itu nanti akan membuat gambar figur 2 ini akan lebih rinci. Karena IoT sistemnya akan tergambar di sana. Ya. Baik. Yang PPT-7 tadi ada yang sampai gambar fotoin alat-alatnya gitu. Alat-alatnya mau dipakai, atau kamu bareng ngerjain yang itu? Enggak Pak. Beda ya. Kami nggak tahu kalau PPT7 ada yang buat gitu juga sih Pak. Kami nggak tahu. PPT7 ini dia memang melakukan eksperimen untuk bukan mobile apps. Mereka meneliti tanahnya itu pakai sensor, tanahnya diapain tadi itu saya lupa. Ini dari tadi pagi kan saya udah dengerin 10 topik lebih ya, jadinya kelayangan kepala. Tapi mereka ngefoto ininya, sensor-sensornya, terus tanahnya, jenis tanahnya. Nah itu nanti bisa diceritain di dalam paper.
untuk jelasin dataset ya, dataset dan tools ya, tools itu juga boleh diceritain kok. Itu nggak melulu tentang dataset. Terus yang mobile apps-nya juga nanti harus diceritain tuh, mobile apps-nya mau kayak gimana, untuk apa, itu di mana? Di bawah ya? Sebenarnya belum kita ceritain untuk apa, cuman sementara sudah dijelaskan dulu Pak, kita bakal build mobile apps-nya dengan Flutter, Firebase, dan Mobile FaceNet. Untuk yang bakal kita lakuin itu kan, kita bakal face recognition, nanti face recognition-nya lewat HP, misalkan jika terverifikasi, maka smart lock kita itu yang ada di dalam ruangan itu bakal terbuka. Jadi istilahnya itu dia punya alat IoT itu yang biasanya di luar, sekarang kita coba terapin kalau di dalam tuh bisa nggak sih, di dalam ruangan. Untuk Mobile FaceNet itu salah satu kelas CNN yang sudah pernah ada papernya juga, yang ini dirancang sama di Chinese Conference. Lalu kami coba menggunakannya untuk face recognition-nya. Sedangkan untuk Firebase itu kita akan menggunakannya untuk face detection pakai ML Kit, machine learning kit-nya. Oke, ya. Nanti itu kalau udah lebih pasti nanti dijelasin ya. Oh iya Pak. Ditambahin aja nanti di sini gitu. Terus ke bawah lagi IoT sistemnya itu ya belum. Oh ya belum. Tapi butuh dijelasin. Ini kan highlightnya di IoT sistemnya ya, bukan di mobile apps-nya sebenarnya kan. Mobile apps cuman interface doang gitu kan. Betul Pak. Nah itu nanti harus dirincikan IoT sistemnya gitu. Baik Pak. Ya udah gitu aja sih masukan saya. Ada yang mau ceritain nggak? Dari saya yang tadi ingin saya tanyakan untuk Leon dan Rainer, mungkin ada yang ditanyakan nggak ya? Kayaknya masih dari aku nggak ada belum sih, ya masih belum. Dari kami berarti tidak ada Pak. Iya, oke, sip. Oke, terima kasih Pak. Gitu. Makasih Pak. Itu catatan saya dikit tapi itu krusial ngubahnya ya. Iya Pak, baik kok. Baik Pak. Oke, kelompok ke-6. Iya Pak, sebentar Pak. Ini Pak, sudah kelihatan share screen-nya? Udah. Kita sih paling cuma ada datanya itu kan pertama kan ada workflow-nya yang akan dilakukan. Nah, dijelaskan lagi itu kepada di flowchart di bawahnya, bisa scroll ya. Nah, untuk penjelasannya itu dia masing-masing dari metode itu dijelaskan di bawahnya lagi. Itu kami pakai datasetnya dari bbca.jk stock market yang dari Yahoo. Stok ya? Ya, stock price prediction. Oke. Terus. Ini kan tabel pertama tuh tabel menjelaskan masing-masing kolom itu apa, merepresentasikan apa. Terus contohnya kolom yang udah ada tuh seperti ini Pak. Habis itu ada data pre-processing, kita pertama tampilkan datanya seperti apa. Kalau misalkan itu ada moving average, kan kalau misalkan saham kan sekuensional itu ada rata-ratanya kan setiap berapa itu. Kami putuskan 100 hari karena 100 hari itu yang lebih itu bentuk grafiknya tuh lebih moving average-nya tuh lebih merepresentasikan naik turunnya saham itu stabilnya. Oke. Terus kita training pakai SPM, bukan SPM, SPR ya, SPM regression pakai scikit-learn itu si value-nya 10.000, gamma value-nya 0,15. Habis itu evaluation-nya itu bisa ditampilkan scroll lagi seperti itu. Kalau misalkan trainingnya itu, kalau prediction-nya itu seperti di bawahnya ini. Tapi aturan sih tadi penjelasan ke kelompok lain itu aturan hasil ini harusnya di bab 4 ya. Kami tampilkan di chapter 3, tapi nggak terlalu dijelaskan banget kan Pak. Karena kan belum saatnya untuk melakukan ini di chapter 3.
paling nanti dari kelompok kami akan dipindahkan ke chapter 4 juga yang bagian visualisasi ini. Itu sih, Kak. Oke. Ini pakai BCA doang ya yang dianalisa stoknya ya? Iya, Pak. Walah, sempit banget. Ini nanti kalau dibikin jadi international paper, ya ngebuka hal-hal tentang BCA ini. Paling nanti bisa dicari dataset lain sih, Pak. Ya gini aja, misalkan kalau memang mau melakukan prediksi stock price itu, lebih baik gini, yang kalian analisa itu banking misalnya satu sektor gitu loh. Jangan langsung nembak satu brand gitu loh. Itu kalian kayak apa ya? Mempromosikan. Ya ngopromosiin bisa, itu bisa jadi bumerang juga gitu loh. Iya kan? Nah, mungkin datasetnya harus diperluas sedikit. Dan nanti jadinya kan nggak perlu nyebutin kode sahamnya satu-satu lagi, langsung aja banking gitu. Ya, banking industry in Indonesia gitu. Itu kan menunjukkan tren dan outputnya akan lebih kepake buat masyarakat. Kalau misalkan cuma BCA itu ya sempit sih, ya. Oke. Nah, terus pakainya SVR doang. Iya, Pak. Kemarin kan dari kelompok kami kan dari literatur review-nya berdasarkan paper internasional yang di review sebelumnya, SPR menunjukkan hasil yang paling menjanjikan, Pak. Jadi kami pakai SVR dengan pre-processing yang kami buat sendiri, Pak. Ya, oke. Tadi workflow-nya kayak apa? Coba lihat. Scroll ke atas, Ki. Maaf, ini bukan saya yang share screen, tapi Antonius Riki, Pak. Ya. Digedein ya tulisannya ya. Oh iya ya. Nyiksa reviewer loh nih. Nanti reviewernya udah. Reviewer itu kan nggak mungkin semudah kalian ya. Iya, Pak. Nanti kalau nge-review paper kalian begini. Kan soalnya ya, Pak, kami juga memikirkan kalau misalkan ke konferensi itu kan ada limit page-nya yang boleh ditampilkan, Pak. Kalau lebih kan biasa kena denda, Pak. Kena denda. Kemarin paper agile kami dibilang kena denda kalau lebih dari yang ditentukan sih, Pak. Oh, kalian mata kuliah agile bikin paper? Iya, Pak. Khususan ya? Khususan, Pak. Oh, iya. Presentasinya di mana IDAS? Belum presentasi sih, tapi katanya sih mau di-review lagi, karena kemarin kena plagiarism, suruh di-review lagi papernya. ICCSAI ya? Iya. Ini kalau misalnya mau diputar-putar itu kan udah bisa tuh, yang kuning udah kalian putar-putar itu. Itu kan irit tempat itu. Ya, nanti aja cuma 3 baris, terus diputar-putar. Hurufnya gedein, nanti di berkelok-kelok begini juga nggak apa-apa gitu. Itu kan nggak boros halaman. Ya kan? Iya, paham, Pak. Sama ya memang hurufnya aja sih yang kekecilan sama data. Ya. Ya, itu aja sih paling. Kalau yang ke bawahnya udah oke. Cuman hati-hati ya untuk kalimat-kalimat yang kalian ngutip karena ini BCA. Ya, hati-hati ya, karena kalau ya ini kalian bongkar datanya BCA gitu. Meskipun ya secara publik juga bisa diakses ya. Cuman kalian spesifik sekali sebagai yang penerima beasiswa dari BCA terus buka semua yang tentang BCA gitu. Iya, Pak. Ya nanti dibenerin. Terus sama kalau kalian yang menjelaskan bagian bab 3-nya itu ada ngutip paper-paper yang lain, itu hati-hati karena itu nambah skor plagiarism. Jadi sebisa mungkin sebenarnya bab 3 itu kalimat kalian sendiri. Gitu, ya. Kemarin sih kami sih pakai Kopas ada plagiarism online tuh, Pak, masih aman sih, Pak. Masih di bawah 20% sih, Pak. Oke. Jadi setiap kali kami bikin bab itu biasanya kami cek dulu di plagiarism sebelum dikumpulkan buat Bapak review sih.
Oke. Sip. Ya udah cukup itu aja catatan dari saya. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Siang Pak, boleh nanya gak Pak? Boleh. Kan itu bab 3 kan dapat resultnya kan, hasilnya, akurasi dan sebagainya. Nah, Itu bab 4, Joseph. maksudnya flow-nya Pak, flow-nya. Oh ya, flow-nya ya. Iya. Nah, terus kan aplikasi kami itu nanti bakal web framework pakai Flux ya Pak, Python. Nah, itu perlu ditambahin flow-nya atau tidak usah? Nggak usah. Kalau itu nggak usah. Oh, oke. Makasih ya Pak. Oke. Kelompok 7. Udah kelihatan Pak. Udah. Oke. Ini Wilfrando sama Arbi sama Jenna. Wilfrando, Arbi, Janet ya. Oke. Ini food ya, food. Iya. Classification, lulus classification aja salah, iya dah. Duh. Iya, nanti diganti Pak. Udah dalam bentuk gambar ke highlight, salah. Terus kalian bisa nge-capture kan ya yang tanpa ada grid line di belakangnya itu. Iya Pak. Nanti harusnya diekspor aja ya Pak gambarnya. Iya. Nah, ya. Bener itu ya, itu kelihatan sepele tapi itu ngefek tuh. Maksudnya kelihatan profesionalitas dalam menulis. Terus turun. Oke, terus lanjut. Wah, apa gue? Itu FODD ini apa? Dataset. Nama datasetnya FOD gitu ya? Iya Pak. Oh, oke. Udah sih ini doang. Terus. Duh, udah kelar. Singkat banget. Ya, coba naik lagi dikit. Ini gambar yang bukan di atas gambar flowchart tadi. Flowchart ini nih harus CNN kan ya pakainya ya? Iya. CNN-nya nggak dijelasin nih di sini. Di sini Pak. Ya kan CNN itu kan arsitektur neural network. Yang kalian pakai itu neural network-nya kayak gimana? CNN-nya kayak gimana gitu loh. Kan ada cara gambarnya itu kan ada layer by layer gitu ya. Pergerakan datanya dari masuk sampai keluar hasilnya itu kan bisa dibikin arsitekturnya. Yang kalian pakai kalau secara umum kan sudah ada ya, kalian bikin itu udah ada tuh. Tapi yang punya kalian butuh di describe karena kan kita pengen reviewer papernya nanti melihat punya kalian tuh apa sih uniknya gitu loh ya. Oke Pak. Terus dataset foodnya itu ngambil dari mana? Dari ada linknya sih Pak. Kaggle. Dari Google Drive. Google Drive. Google Drive-nya siapa? Wah, siapanya lupa sih Pak. Tapi di Kaggle nggak nemu. Ya, cuman gini loh, data yang kamu pakai itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Data itu memang valid atau enggak gitu. Pelabelannya bener enggak? Jumlahnya berapa di ya profil datasetnya harus dijelaskan gitu loh di paper ini. Oke Pak. Ya. Ditambahkan nanti kan
dataset dan segala macam. Terus mungkin saya fokuskan di sini ya, CNN-nya harus dikupas gitu loh, nggak cuma ditulis doang CNN gitu. Ya makanya ini jadi pendek banget karena belum diceritain apa-apa gitu. Calorie estimation-nya kayak gimana, mainnya rumusnya gimana, integration-nya antara estimasi kalori dengan CNN-nya kayak gimana. Itu kan yang harus dijelaskan di dalam paper kalian, karena kan itu yang diusulkan di bab 3 gitu. Ya itu dibenerin dulu deh. Udah Ya. mau ditanya? Ini untuk calories chart-nya ini kan rencananya ambil dari website. Nah, websitenya itu dia database untuk banyak jenis makanan. Jadi rencananya itu bakal retrieve satu persatu makanannya yang sesuai dari dataset. Itu kira-kira gimana ya, Pak? Gimana? Nggak nangkep sih. Datasetnya ini dia nggak bikinnya per satu file gitu, tapi dia diletakinnya ke satu web. Jadi satu webnya itu ada banyak banyak dataset kalorinya gitu. Terus rencananya itu mau retrieve datasetnya itu satu persatu sesuai dengan makanan jenis makanan yang ada di dataset gambar kita ini. Di-retrieve Itu satu nanti persatu. ya. Coba ditunjukin aja kali ya. Bentar. Boleh. Ini, Pak. Kayak misalnya ini ada fast food. Nah, ini ada datasetnya kayak gini. Terus di-retrieve satu-satu itu gimana sih? Dibikin manual, masukin satu file gitu mungkin. Nah, terus pertanyaannya? Referensinya dalam bentuk apa jadinya? Oh, ya udah web aja itu. Oh, web aja nggak apa-apa ya. Oke. Cara ngutip website itu ada aturannya. Ada cara nulisnya gimana itu ada. Gitu. Jadi nanti coba dipelajarin tergantung format papernya nanti sih. Cara ngutip website itu bukan cuma link ditaruh tuh, penulisnya siapa, tahunnya, ditulis kapan, itu harus ditulis. Di referensi ya, maksudnya di daftar pustaka paling bawah itu harus ada cara nulisnya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Terus kalau misalnya ini ada gambar, kalau di dalamnya bahasa Indonesia itu nggak apa-apa? Tulisan di gambarnya. Ya nggak boleh sih harusnya. Nggak boleh. Mending kamu bikin versi kamu sendiri, terus nanti dijelasin ini dapat gambarnya dari link ini gitu. Oh. Ya, karena kan paper internasional nggak ada gunanya kalau ada tulisan bahasa Indonesia. Bukan masalah boleh atau enggak ya. Ini yang baca tuh orang internasional gitu loh. Ya nggak kepake gitu. Ya. Oke. Dari Janan atau Rian ada yang mau ditanyain nggak? Udah sih, nggak ada sih. Harusnya udah. Oke, paling udah dulu Pak. Makasih Pak. Oke. Makasih Pak. Lanjut. Michael lagi. Oh beda ya ini Michael. Iya beda Pak. Ini seninya udah muncul ya? Sudah. Oke. Mana nih orangnya? Oh iya. Michael sama Angela ya? Angela lagi. Angela sama Anthony Wijaya. Oh, Angelanya ada dua juga di sini. Angela Putri. Satu lagi? Anthony Wijaya. Saya nggak lihat ada Anthony Wijaya di sini. Oke, ini workflow dari kita. Saya belum ada.
Mana Anthony Wijayanya? Nggak datang ya? Atau pakai nama samaran, nama panggung? Anthony ada itu Pak di Zoom. Iya, kameranya nggak nyala. Ya, saya anggap nggak ada. Oh iya. Ya, collect data set, data preprocessing. Jadi kita ini membandingkan 3 algoritma, sophiometric, 3D sama genetik. Setelah itu kita train, terus kita tes, kita lihat model yang apa 3D? Model 3D itu model apa maksudnya? Ada di paper yang ini nih, yang nomor 3. Deformation modeling for robust 3D face matching. Jadi dari ketiga algo ini nanti kita tes, kita cari model yang terbaik antara ketiga ini gitu. Terus untuk datasetnya kita dapat dari ini QMUL surface dataset itu seperti ini datanya. Jadi data-data wajah dari berbagai surveillance kamera gitu. Ya. Terus udah saya download, ternyata udah dibagi-bagiin untuk training set, terus. Bentar, 3D genetik itu dataset atau model? Itu model algoritmanya. Namanya 3D tok gitu ya? Lengkapnya ini sih, deformation modeling for robust 3D face matching. Nah iya, 3D itu kan jenis data. Itu kan deformation modeling gitu untuk data 3D. Gitu. Kalau misalkan kamu nyebutnya 3D ya itu jenis datanya, bukan modelnya. Nangkep nggak maksud saya? Coba buka deh papernya, deformation modelingnya itu coba buka. Itu kan 3D itu kan data yang dia pakai gitu loh, bukan modelnya. Model itu algoritma ya. Model itu bukan foto, itu bukan model. Model itu algoritma. Jadi kalau kamu ngomong 3D itu adalah sebuah model, keliru. Di sini kan berarti kan modelnya apa? Deformation kan? Deformation modeling kan. Nah, yang tadi kamu ambil itu datanya atau model ininya, deformation-nya. Berarti deformation ini untuk tipe data yang 3D face gitu ya, Pak? Ya pasti yang teknik yang orang coba untuk bisa ngolah data 3D itu ya nggak cuma deformation modeling, pasti udah banyak. Ini hanya salah satunya. Gitu. Oke, berarti tadi salah penamaan ya, Pak? Ya, agak aneh sih. Oke, nanti bisa diganti. Terus mungkin yang ini kita ada kesalahan sama kayak kelompok sebelumnya. Harusnya ini ditaruh di bab 2 ya, Pak, yang metode-metodenya ini. Ya, itu harusnya di bab 2. Oke. Terus ini yang terakhir, nanti mungkin tabelnya seperti ini. Jadi nggak hanya mengandalkan akurasi, tapi recognition time-nya juga dicari gitu, supaya tidak terlalu lama juga recognition-nya. Oke. Ya, tapi gini aja, catatan saya ya, langsung ke catatan saya aja ya. Yang tadi yang bab 2-nya dipindahin, yang sifatnya teori dan segala macam itu masuknya ke bab 2 ya, bukan di bab 3. Terus untuk hasil yang seperti ini nanti masuknya ke bab 4 nih. Ya. Terus sama tadi ke atas ke workflow-nya coba. Ya itu ya, nanti pick 3 models-nya itu coba dilihat harusnya gimana gitu.
terus training the models, testing the models. Tekniknya yang kalian mau fokusnya di komparasi 3 ini ya? Iya, pilih yang terbaik itu untuk Oh. dataset yang ini. Penjelasannya model soft biometriknya kayak gimana tadi? Ini Oh, ini kan cuma ngutip papernya doang ya? iya kan kita ini Pak, membandingkan beberapa metode yang dari paper-paper itu. Ya, cuman gini Michael, kalau misalkan kamu mau fokusnya ke komparasi, ya kamu ceritain skema atau cara komparasinya yang dilakukan tuh di bab 3. Cuman kalau konsep-konsep teori dan segala macam tuh masuknya ke bab 2 ya. Ke related work aja gitu loh. Penelitian terkaitnya, sehingga nanti penelitian terkait ini saya ambil menjadi model yang saya komparasikan gitu. Semacam pertandingannya gitu ya. Iya. Yang lebih baik yang mana gitu. Bukan itunya diletakkan di bab 3. Iya, Pak. Ya. Oke. Itu aja sih pertanyaan tanggapan saya untuk ini yang sudah ditulis. Oke, makasih Pak. Yang lain mungkin ada yang mau tambahin atau mau tanya? Udah ya, bertiga aja kan ini. Belum ada. Oke. Kasih Pak. Oke. Yuk lanjut nomor 9. Nomor 9 nggak ada tanggapan, nggak ada suara. Hanya ditampilkan tanpa suara. Orangnya mana? Ya Pak. Masuk zaman sekarang tuh unmute-nya susah sekali. Enggak, itu tadi katanya Destin unmute, tombol unmute-nya hilang. Baru ketemu tombolnya. Bisa hilang. Nggak Apa tahu. lagi ini? Macam apa lagi ini tombol unmute-nya hilang. Ronaldo, Erik, sama Destin bertiga ya? Iya Pak. Yulo 3, Yulo 4, SVM, KNN, CNN, Catering Face. Performance analyzation. Opo bahasa Inggris opo analyzation. Semuanya session. Analysis lah gitu, analyzation. Oke, Pak. Ini pakai mask ya. Ya, oke. Pakai goal 2 folder without. Itu tuh nggak usah pakai underscore gitu ya. Dijelasin aja gitu ya. Oke. Variabel itu nanti jadi. Terus kalau ribuan kasih pemisah koma atau titik, tergantung kalian mau pakai caranya gimana. Kalau yang desimalnya titik berarti yang ribuannya koma. Kalau desimalnya koma yang ribuannya titik gitu. Ini ribuan dipisahin pakai yang itu. Terus ke bawah lagi. Ini datasetnya ceritanya cuma segitu doang ya, nggak lebih rinci lagi gitu. Ada yang bisa dijelasin lagi, ada datasetnya supaya lebih rinci, orang bacanya itu paham dataset ini itu isinya apa gitu. Soalnya kan dataset isinya cuma foto, Pak. Foto orang yang lagi pakai masker dan enggak pakai masker. Iya, maksudnya ya cuman jumlahnya doang ya jadinya yang penting ya. Iya. Oke. Terus new datasetnya nggak ada di sini ya. Cuman pakai aja. Terus apa lagi? Nah, ini KNN CNN ini nanti jadi bab 2 lagi nih. Gitu. Nggak apa-apa, lanjutin bawah lagi. Terus saya lihat semuanya dulu. Training testing terus. Accuracy terus. Precision recall, weapon, blah. Oke.
naik ke atas lagi coba dari awal. Oke. Nah, ini KNN, CNN, SVM, YOLO, V3, YOLO, V4, berarti ini kan bukan propose classification model ya. Bukan sesuatu yang dipropose. Itu yang kalian uji cobakan. Kalau propose itu artinya kalian bikin. Oh iya, benar. Gitu. Jadi propose-nya dihilangin. Terus kalau fokusnya perbandingan ya sudah, jelasin aja perbandingannya kayak skenario akan membandingkan gitu. Cuman kalau menceritakan KNN dan kawan-kawannya itu ditaruh di related work-nya ya, karena itu teori. Ya, teman-teman. Terus di bab 3-nya itu bagaimana cara menceritakannya kalau kita pakai teorinya orang. Coba sambil kalian lihat-lihat paper yang lain. Kalau misalkan cuman comparison gitu ya, kalian coba googling aja lah di scholar.google.co.id performance comparison atau apa gitu. Nah, coba lihat cara nulis papernya gimana di bab 3. Selain menjelaskan KNN itu apa, CNN itu apa, SVM itu apa. Karena itu teori nanti jatuhnya. Gitu. Ya. Selain itu training testingnya itu tadi pemilahan data yang kalian jelasin nih. Sama performance-nya itu cuman jelasin accuracy, precision, recall itu apa gitu ya. Ya udah nggak apa-apa sih. Tapi ya analysis top performance for each. Nah, rumus-rumus precision recall itu, well, kalau rumus biarin aja deh. Cuman sebenarnya itu kan commonly known ya, semuanya udah tahu. Ya sudah nggak apa-apa deh. Cuman nanti itu ya yang butuh kalian pertimbangkan sendiri ya. Bab 3 itu kalau banyak teorinya nanti malah kesannya jadi plagiarismenya tinggi ntar. Ya meskipun itu nanti kita akan cek pakai software. Tapi diminimalisir aja yang bab 3 itu bentuknya teori. Lebih menceritakan settingan-settingan yang kalian akan jelaskan. Coba misalnya YOLO V4-nya mau diapain, atau didesainnya kayak gimana, datasetnya itu pre-processingnya diapain aja sebelum masuk ke machine learning, itu jelasin di bab 3 gitu. Ya itu aja catatannya. Ada pertanyaan nggak? Pak, paling mau nanya yang kalau misalkan yang kayak rumus yang tadi KNN SVM itu boleh ditaruh di bab 3 atau dipindahin ke bab 2 atau mending dihapus aja karena udah mungkin masih orang-orang udah mungkin pada tahu. Menurut saya nggak usah dicantumkan juga nggak apa-apa sih. Karena kalau kita ngomong ke related work, sebenarnya bab 2 itu kan fokusnya kita menceritakan risetnya orang kan, bukan memberikan teori. Sebenarnya langsung dimention aja nggak masalah sih. Oke, Pak. Kalau langsung dimention terus kalian pakai kurung siku SVM-nya yang tahun berapa gitu dari paper yang mana. Nah kalau yang kayak gini misalnya kamu mau ngutip SVM yang tahun sekian itu biasanya udah agak jadul tuh ya karena SVM udah lama banget. Itu nggak masalah karena itu kan konsep. Cuman ya just mention SVM, jangan jelasin SVM adalah lalalala itu nggak usah. Ya memang sekarang agak repot nih karena semua conference, semua jurnal tuh sekarang pakai software buat ngecek plagiarism score, jadi kita agak repot sih nulisnya memang. Oke, Pak. Oke, cukup ya. Ronaldo udah cetak gol belum? Udah Pak, cukup Pak. Oke. Sekarang lanjut ke kelompok ke-10. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Terakhir ya ini Destin ya. Iya, Pak, terakhir. Calvin sama Asia sama Calvin. Oke, silakan. Oke, apa udah masuk Mas kali ini? Sudah? Masih hitam. Masih started screen share. Bentar ya Pak, laptop saya nge-freeze. Loh, ayo ditabrak aja sama temen yang lainnya untuk nge-share screen. Ditabrak nggak apa-apa, bisa sih harusnya.
screen-nya. Coba yang lain boleh tolong take over. Ini Oke, bentar ya. freeze. Sabar. Udah bisa nih, udah bisa. Oh ya. Ya, ini data preprocessing-nya. Oke. Jadi alur metodologinya seperti yang dilihat di diagramnya. Dari dataset, preprocessing, nanti detailnya ada di bawah, terus feature selection dan scaling, nanti penjelasannya ada di bawah lagi. Untuk sekarang model yang kita pakai ada 4 ini, penjelasan detailnya ada di bawah. Evaluasi dan tuning nanti ada penjelasan di bawah juga. Oke, untuk penjelasan dataset, udah direferensikan. Ini dataset ambil dari referensi nomor 2, referensi dari Kaggle, terus sudah dicantumin di bawah. Ada 1431 isi baris. Terus ini penjelasan singkatnya, ada edukasi, work-life balance, dan bla bla bla. Itu si kolom-kolomnya lah. Ya. Yang untuk kategorikalnya. Tapi kalau yang untuk yang continuous value nggak dimasukin di sini. Kayak gaji gitu. Ya. Terus? Oke, terus untuk preprocessing, pertama ya biasa ada cek unique value sama ada ngecek missing value di plan. Terus ada atribut yang nggak perlu. Yang nggak perlu itu apa? Di sini dijelaskan employee number kayak NIP gitu. Jadi NIP-nya kita buang karena kan nggak berkontribusi apa-apa dia ke risetnya. Nah, untuk semua data kategorikal yang tadi dijelaskan, kita ambil unique value-nya apa aja. Ini gambarnya, snippet dari hasil code-nya. Nanti udah ketahuan untuk data-data yang binary siapa, untuk data-data yang multi-class siapa. Terus nanti di label encode. Udah di label encode, kita cek outlier-nya pakai boxplot. Lalu dihilangkan pakai IQR, interquartile range. Terus, karena ini klasifikasi, terus waktu kita cek, si imbalance-nya itu cukup tinggi, yes-nya ada 230, tapi no-nya ada 1000 lebih. Nanti yang no-nya itu kita buang sebagian. Jadi biar event rate-nya nggak rendah-rendah amat gitu. Terus fitur selection dan scaling, ini kita cek dari matriks korelasi, tapi karena kolomnya kita ada banyak, jadi yang kita tampilkan di sini bukan matriks korelasinya, tapi kita cuma ambil list korelasi lah. Jadi matriksnya nggak kita tampilkan, kita hanya tampilkan list ini. Terus yang diambil dari korelasi ini 25%, top 25% dari atributnya. Jadi nanti model-model di bawah itu fungsinya adalah ngecek gitu, ini si atribut yang kita pilih sesuai nggak sih? Maksudnya bisa menggambarkan nggak gitu. Kan tujuan dari riset ini adalah mencari atribut yang memengaruhi attrition employee. Terus sisanya biasa, machine learning biasalah. Training, testing, split dataset, bla 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 gitu. Untuk modeling, training, dan testing, kita jelaskan sedikit kenapa pakai SVM, kenapa pakai logistic regression. Kalau pakai SVM, kita pakai karena data kita yang kepotong itu cukup banyak, yang no sama yes-nya tadi. Jadi kalau pakai SVM, dia masih support lah pun. Bukan support sih, lebih ke gak gitu pengaruh lah kalau datasetnya gak gede-gede amat. Logistik sama. Kalau random forest, ini perbandingan kita bandingin sama decision tree. Kenapa pakai RF? Ya karena ada extra random gitu. Kan dia pakai beberapa model dengan random yang beda-beda. Jadi seenggaknya nggak lebih kecil kemungkinannya untuk overfitting. Untuk KNN kita pilih karena dia paling simple. Terus evaluasi dan tuning ya ini untuk sekarang belum ada, tapi nanti rencananya kita iterate gitu. Kalau misalnya waktu kita bikin modelnya ternyata performanya jelek atau ternyata nggak sesuai dengan harapan kita gitu, si atribut-atributnya kurang menjelaskan, nanti kita cari, oh atribut mana nih yang jelek atau oh atribut mana nih yang seharusnya masuk tapi kita buang.
atau kita salah nge-encode di mana gitu label encodingnya. Oke, penjelasannya gitu sih Pak. Oke, udah cukup memadai sih ya menurut saya paper cara nulisnya ya. Cuman tadi ya beberapa yang sifatnya teori itu yang harus diantisipasi ya, jangan masuk ke bab 3. Sama catatannya sama seperti yang kelompok sebelum kalian gitu. Ini kan random forest, logistik, KNN gitu. Cuman yang atas-atasnya coba lihat lagi ke atas. Yang atas-atasnya tadi dari sejak pertama gambar itu. Ya ini gambarnya udah oke menurut saya ya, gambarnya udah oke sehingga di bawahnya menjabarkannya lebih terstruktur. Tapi coba cara menyajikan 3.1 tuh dirapiin tuh jangan begitulah ya. Dibikin pakai bullets atau gimana gitu ya. Oke, baik Pak. Ini kan nggak rapi jadinya. Terus ke bawah lagi itu source code tuh nggak perlu di capture ya, source code. Tapi kalau outputnya gitu, apakah perlu di capture Pak? Kayak yang contoh yang unique value tadi, ini kan bukan source code tapi outputnya dari yang hasil kita ngecek. Itu nggak apa-apa Pak? Attrition itu attrition. Oh. Ya sebenarnya nggak perlu sih, cuman kalau mau ditampilin nggak apa-apa. Karena ini kan cuman sekedar nunjukin data kan. Iya Pak. Iya. Terus ke bawah lagi ada lagi. Cuman ini nih, ini kan source code ini. Data imbalance ya. Ya biarin aja deh sementara, biarin aja supaya jangan ada info yang hilang gitu ya. Ini semuanya mayoritas ditulis sendiri jadinya ya, bukan kutip-kutip kecuali yang bawah tuh, ya kan? Ini kan cerita nih, yang di sini kan cerita kan banyak kan. Iya Pak. Yang tadi bawah-bawah itu kan yang teori-teori. Ya overall udah oke lah. Ya. Attrition itu apa sih? Seberapa mungkin dia keluar dari perusahaan gitu Pak. Oh, attrition ya namanya. Oke. Jadi kita ngecek dengan atribut ini karyawan ini bakal keluar gak gitu, betah gak gitu. Ya. Oke deh. Cukup itu aja sih catatan dari saya. Nanti untuk keseluruhan ya, yang tadi ada source code di capture dan segala macam, nanti kita lihat lagi di diskusi yang begini lagi nanti untuk yang selanjutnya. Pak mau tanya dong. Ya. Tadi untuk yang bagian 3 yang terakhir itu kan ada model evaluation ya. Nah itu tuh gimana? Menurut Bapak emang perlu ditaruh di sana nggak? Atau itu harusnya di bab 4? Coba kasih lihat lagi. Maksudnya itu sebenarnya kita sih mikirnya kayak kasih model evaluation gitu loh. Jadi Vin, ini kamu scroll ke bawah nggak? Halo Calvin. 3.5 Vin. Halo. Ya, halo. Ya, udah. Halo. Ya udah. Ya kalau cuma dijelasin begini doang sih nggak apa-apa ya. Kalau tadi beberapa kelompok yang lain tuh ada yang dikasih tabel kosong gitu loh. Makanya tanda tanya itu nggak boleh, jangan begitu, jelek nanti. Ya, tapi kalau cuma cerita segini aja, after the selected bla 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 ini nggak apa-apa. Oke. Sama itu ya tadi ya, kelompok yang lain kan juga ada yang pakai kata researcher, we dan segala macam itu jangan pakai itu. Ya, dipasifkan aja seperti kalian jadi storyteller dan kalian bukan pelaku di dalam storytellingnya kalian gitu. Jadi misalkan why the model perform in a bad way will be analyzed atau are analyzed as well gitu kan. Ya jangan yang apa the researcher are apa segala macam gitu ya. Oke Pak. Hmm. Makasih Pak. Ya catatan saya cuman itu.
Terus saya rasa cukup. Oh ya, gini teman-teman, ini sudah semua ya berarti ya. Jadi gini teman-teman, ini kan udah sampai bab 3 dan saya udah kasih feedback bab 1 2 udah, bab 3 sudah. Nanti tentu akan lanjut ke bab 4 sama 5. 4 sama 5 itu udah satu paket lah. Bab 5 itu kan cuman dikit ya, cuman poin-poin kesimpulan yang sebenarnya diambil dari bab 4. Cuma nanti saya akan ajarin secara rincinya minggu depan ya, di pertemuan minggu depan. Untuk yang sekarang saya infokan dulu nanti mungkin tanggal 11 Oktober itu saya akan ambil jadwal self learning-nya kalian untuk saya konsultasi satu-satu. Apa yang dikonsultasikan bab 1 sampai 5 total semuanya isi papernya. Ya, jadi kalian punya waktu 2 minggu ke depan untuk menyelesaikan semua isi papernya sama eksperimennya. Ya, kalau misalkan nanti belum keburu ya nggak apa-apa, eksperimennya itu nanti bisa disusulkan untuk direvisi lagi. Karena saya rasa tanggal 11 ya, tanggal 11 Oktober itu saya kan kosong siangnya, jadi servernya saya ambil juga supaya nanti saya konsultasi satu-satu begini bisa lebih lama per kelompoknya. Jadi interaksinya bisa lebih enak untuk revisi papernya lebih baik. Terus tanggal 18-nya itu kan rencananya saya gini sih, tanggal 11 pagi sore, kalau nggak kelar, lanjutnya tanggal 25 ya, yang pagi sore lagi. Tapi kalau misalnya memadai 11 pagi sore itu bisa, dan kurangnya dikit nanti saya lanjutin 18. Nanti materi lagi ya baru tanggal 25. Tapi nanti itu conditional lah. Tapi rencana yang sudah pasti ada tanggal 11 siang saya akan ambil waktunya untuk konsultasi seperti ini. Jadi membahas apa? Membahas keseluruhan isi paper dari judul sampai referensi. Ini kan harus sudah kelarin sampai tanggal 11 tuh ya. Paginya seperti biasa shift kuliahnya nanti saya tambahin yang siangnya untuk lanjutan dari yang pagi gitu. Oke, saya rasa itu aja sih hari ini teman-teman. Ini udah ada 32, jadi saya anggap masuk semua lah, saya nggak usah panggilin satu-satu. Saya lakukan absensi sekarang. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Thank you teman-teman. Selamat siang, selamat makan siang, selamat istirahat ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.